Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini boleh datang ke hadirat-Mu. Terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan kami ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita sembah Allah kita saat pagi hari ini. Syukur
bersyukur. Syukur Tuhan, haleluya. Sungguh kami bersyukur, haleluya. Syukur bagimu, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Syukur, syukur Tuhan, haleluya. Syukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur karena kasih-Mu dalam hidup kami. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan buka setiap hati kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, penuh hati yang bergembira Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan urapi, Tuhan berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam Selamat Pagi Bapak. Dan tema di bulan Juni kita memasuki tema yang baru, yaitu Kristus adalah penolong. Setiap kita tentunya percaya, yakin bahwa Kristuslah, Tuhan Yesuslah penolong kita. Nah, Tuhan menolong dalam banyak hal, tapi yang akan kita bahas dalam satu bulan ini tentunya pertolongan yang sesuai dengan ayat emas di mana kita bahas, kita jadikan pokok bahasan di bulan ini. Ayat berapakah itu? Ayat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Kita akan baca Ibrani 13 ayat 6, dikatakan demikian, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat yang barusan kita baca ini, maka sebenarnya penulis Ibrani itu mengutip kalimatnya, mengutip tulisan ini dari sebuah tulisan di Mazmur 118 ayat 6 sampai yang ke-7 bagian A. Di sana dikatakan hal yang serupa, bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dan kita tidak akan takut apa yang bisa dilakukan manusia terhadap aku. Kira-kira seperti itu dikutip dari Mazmur. Nah sebenarnya Mazmur tadi itu membahas mengenai apa? Kenapa ayat itu digunakan? Kenapa ayat itu dikutip oleh penulis Ibrani? Nah kalau kita mau perhatikan Mazmur 118 ayat 10 sampai 12 dikatakan di sana demikian. Mazmur 118 ayat 10 sampai 12. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Nah, ayat dalam Mazmur ini sesungguhnya menggambarkan mengenai keadaan yang sedang dialami oleh penulis Mazmur, di mana sebenarnya dia sedang dalam kepungan musuh, dalam kepungan orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan, membunuh, membinasakan dia. Sehingga akhirnya pemazmur menuliskan kata-kata tadi, bahwa segala bangsa mengelilingi aku, mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Tetapi demi nama Tuhan, pemazmur mengatakan bahwa dia memukul musuh-musuhnya mundur. Nah ini semua dilakukan kenapa? Bukan karena kuat dan gagah,
tetapi karena Tuhan, Allah menjadi pertolongannya. Tuhan menjadi penolong bagi pemazmur. Nah, ayat ini diambil, dikutip oleh penulis Ibrani. Nah, sebenarnya dalam kepungan apa orang-orang Kristen pada masa tulisan Ibrani ini ditulis? Sebenarnya dalam kepungan masalah apa? Dalam kepungan musuh-musuh seperti apa? Sehingga penulis Ibrani merasa perlu mengutip ayat ini dan dituliskan di surat Ibrani. Walaupun kalau Bapak Ibu Saudara mau mendalami lebih lanjut, bahwa apakah surat Ibrani ini ditulis dalam bentuk surat atau kumpulan khotbah, itu pun masih dalam pertentangan para pakar teologi. Kenapa demikian? Karena kalau dikatakan surat, maka di pasal 1 ayat 1 biasanya kalau dalam bentuk surat diawali dengan salam. Tapi surat Ibrani tidak ada awalannya dalam bentuk salam. Sehingga beberapa berkata bahwa ini bukan surat, namun ini sebuah kumpulan khotbah teologi yang punya makna mendalam, namun seakan-akan dibuat seperti surat. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ini sebuah surat, di mana awalannya memang sengaja dibuang oleh penulis dengan maksud dan tujuan tertentu. Tapi apapun itu, penulis surat ini akhirnya mengambil tulisan Mazmur dan merasa bahwa perlu mengambil kata-kata dari Mazmur ini yang menyatakan bahwa sekalipun dalam kepungan musuh, maka kita masih bisa bertahan, kita masih bisa survive, bahkan kita bisa memukul musuh mundur. Dalam kepungan apa sebenarnya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Kenapa mereka merasa terkepung oleh musuh? Karena orang-orang Kristen Yahudi, mereka menghadapi musuh yang tidak sedikit, Bapak Ibu Saudara. Dari kalangan Yahudi sendiri mereka dibenci, karena mereka dianggap murtad dari agama Yahudi. Mereka memilih untuk percaya kepada Kristus, menjadi orang Kristen. Sehingga orang-orang Yahudi membenci mereka, orang-orang Yahudi menyingkirkan mereka, orang-orang Yahudi menekan mereka. Tidak sedikit mungkin akhirnya merasa bahwa saya harus kembali saja ke agama saya yang lama, karena saya tidak tahan menerima perlakuan saudara saya, keluarga saya, orang tua saya, perlakuan dari tetangga sekeliling saya, karena saya meninggalkan agama Yahudi dan memilih Kristus. Mendapat pressure, tekanan dari orang-orang Yahudi. Mendapat tekanan juga dari orang-orang Romawi, karena mereka dianggap pemberontak, mereka melawan pemerintahan, mereka dianggap melawan kekuasaan Romawi pada waktu itu. Sehingga orang-orang Romawi pun terhasut oleh pola pikir orang-orang Yahudi, merasa kekristenan harus disingkirkan. Orang-orang pengikut Kristus harus ditangkap, harus dipenjara, bahkan tidak sedikit yang harus dibunuh. Dan tidak hanya itu, orang-orang Yunani, mereka pun merasa terancam dengan keberadaan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena orang-orang yang pada akhirnya memutuskan mengikut Kristus, mereka yang semula menyembah dewa-dewa, mereka yang semula datang ke kuil-kuil, akhirnya meninggalkan kuil-kuil dan mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kepercayaan terhadap dewa-dewa Yunani ini pun merasa terancam. Orang-orang Kristen menjadi sasaran, menjadi musuh bersama, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka ditekan, di-pressure, mengalami penganiayaan yang besar. Antara mereka harus ditangkap, dipenjara, dibunuh, atau mereka harus dipaksa untuk kembali ke agama Yahudi. Karena surat ini ditujukan kebanyakan bagi orang-orang Kristen Yahudi. Nah, penulis surat Ibrani memberikan penegasan bahwa sekali memilih Kristus, tetap Kristus. Sekali percaya kepada Kristus, maka kita harus tetap percaya kepada Kristus. Nah, kenapa dituliskan dengan kata-kata bahwa Tuhan adalah penolongku dalam menghadapi kepungan musuh ini? Karena begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi kondisi kepungan seperti ini, orang-orang berusaha untuk menekan kita. Orang-orang berusaha untuk memaksa kita meninggalkan Kristus. Segala keadaan dibuat sedemikian rupa supaya orang-orang Kristen memilih untuk meninggalkan Yesus dan memilih kepada Allah-Allah yang lain, ilah-ilah yang lain. Ini sebuah pilihan yang seringkali membuat anak-anak Tuhan harus bimbang. Apakah aku tetap percaya kepada Kristus tapi hidupku penuh dengan tekanan, penuh dengan ancaman, hidupku penuh dengan aniaya? Atau lebih baik aku memilih jalan yang nyaman untuk meninggalkan Yesus dengan mendapatkan janji-janji kehidupan yang penuh dengan promosi, kehidupan yang penuh dengan kemudahan.
lepas dari tekanan, ancaman. Tetapi penulis Ibrani sekali lagi mengatakan bahwa biarlah Tuhan yang menjadi penolong kita. Maksudnya apa? Bahwa Yesus Kristus itu sendiri yang akan memampukan saya dan memampukan Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa bertahan dalam iman kita kepada Kristus. Kita dimampukan. Tuhan yang memilih kita, dan Tuhan juga yang akan memampukan kita untuk kita bisa bertahan dalam iman percaya kita kepadanya. Dengan cara apa? Selama proses kehidupan ini, Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Tuhan yang akan memampukan kita. Yang perlu kita lakukan adalah memandang fokus kepada Kristus. Jangan coba memikirkan hal-hal yang lain, tapi mari kita memandang penuh kepada Kristus. Bagaimana Kristus menghadapi penderitaannya ketika harus menyongsong salib, bisa dengan tekun, dengan tabah. Kristus bisa tahan mengalami aniaya dan penderitaan. Kristus tidak hanya sekedar berkata bertahanlah, tapi Kristus memberikan teladan bagi kita untuk bisa bertahan. Itulah Tuhan saya dan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus memandang kepada Kristus. Kristus sendiri yang akan menolong kita. Kitab Ibrani kalau kita mau baca lebih dalam lagi, bahwa Kristus adalah the author and the finisher of our faith. Kristus adalah perintis iman kita. Dia pemimpin iman kita, dan Kristus sendiri yang akan menolong, memampukan kita menuntaskan pertandingan iman sampai akhir. Betapa sebuah jaminan yang indah bagi setiap kita orang percaya. Kristus rela mati untuk memberikan keselamatan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi saya, dan Kristus juga yang berjanji akan menyertai, memampukan kita menuntaskan pertandingan iman. Jangan pernah lepaskan pandangan kita dari Kristus. Jangan pernah mengalihkan pandangan Bapak Ibu Saudara dari Kristus. Mari biarlah kita terus fokus kepadanya dan kita belajar dari keteladanan Kristus. Bagaimana Kristus dengan tekun, dengan tabah, dengan sabar menanggung setiap derita, setiap aniaya, karena ada kepastian bagi kita. Setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu yang Tuhan janjikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita menyia-nyiakan anugerah dan kasih karunia Tuhan ini bagi kita. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong kita dan Tuhan yang akan memampukan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mendengar firman bahwa kami diingatkan kembali, kami boleh menjadi orang percaya. Ini pun sebuah anugerah, pilihan Tuhan atas kami. Dan Tuhan sendiri juga yang akan memampukan kami menuntaskan pertandingan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah penolong kami yang akan memampukan kami menghadapi segala tekanan, segala derita, bahkan mungkin aniaya yang harus kami alami karena kami memilih untuk menjadi pengikut-Mu. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kami tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan ada berjalan menyertai kami, memampukan kami, bahkan menolong kami menuntaskan pertandingan iman kami. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini agar kami boleh menjalin kehidupan kami sebaik mungkin. Biarlah kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terlebih lagi kami boleh menghidupi firman Tuhan ini, kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal,
dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Juga kita sudah menaikkan setiap pokok-pokok doa. Tiba saatnya saya akan informasikan info sepekan MCC. Yang pertama, latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Yang kedua, latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Kemudian yang ketiga, ada ibadah menara doa kota setiap hari Jumat pukul 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Kemudian yang keempat, ada ibadah muda remaja setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Kemudian yang kelima, ada ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya pukul 5 sore kita akan bersama-sama dalam ibadah raya MCC. Demikian info sepekan MCC. Mari kita tutup dalam doa untuk ibadah selamat pagi Bapa di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah selamat pagi Bapa di hari ini. Kami mau serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami ke tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.